Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Madinah dengan NPM 211434152. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2H. Nah, di video kali ini saya akan membawakan video pembelajaran yang berjudul Penampakan Lingkungan Alam dan Lingkungan Buatan dari mata kuliah IPS SD, dan dalam pertemuan ke-15 dosen pengampu saya Ibu Dra Nurjana MSI. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita mulai ke materinya dan video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengkaji apa itu pengertian dari pengetahuan ilmu sosial. Apa sih itu ilmu pengetahuan sosial? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, dan sebagainya. Nah, di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membawakan video atau materi yang berjudul Penampakan Lingkungan Alam dan Lingkungan Buatan yang dipelajari di bangku sekolah dasar kelas 3 SD mata pelajaran IPS SD. Nah, saya juga menggunakan metode ceramah. Pasti teman-teman pada bertanyakan, apa sih dan bagaimana metode ceramah itu? Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dengan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti pelajaran secara pasif di dalam kelas tersebut. Nah, metode-metode pembelajaran IPS SD itu bukan hanya metode ceramah doang loh. Ada 8 metode yang dipelajari di pelajaran pembelajaran IPS SD, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode pelatihan keterampilan, metode tanya jawab, dan metode inquiry, serta yang terakhir metode karya wisata. Nah, ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Nah, sedangkan kompetensi dasar adalah menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Apa sih itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda loh. Contoh, lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Dan daerah pegunungan bisa sangat baik untuk bercocok tanam loh. Contohnya bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia loh. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian, irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di Pulau Jawa. Selanjutnya, pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut di daratan. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi dan erosi yang disebabkan gelombang air laut dan di tempatnya menemukan ikan. Yang kedua, ada laut. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam loh, seperti ikan, mutiara. Di dasar juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak, bumi, dan gas. Nah, untuk yang kedua kita masuk dalam lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan itu? Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pemukiman. Rumah adalah tempat tinggal manusia. Rumah dibangun manusia secara berkelompok. Rumah yang berkelompok tersebut membentuk perkampungan. Perkampungan adalah ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat modern. Perkampungan tradisional terdapat di pedesaan, pedalaman, atau pantai. Bentuk rumah tradisional beragam loh, tersebut dipengaruhi budaya masyarakat setempat, ada yang berupa rumah punggung, rumah pohon, dan sebagainya. Perkampungan modern sering disebut perumahan atau komplek. Jenis rumah dan bentuknya pun seragam, biasanya terdapat di perkotaan dan di kota-kota besar.
Yang selanjutnya ada waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan air tawar, tempat rekreasi, pengendali banjir, dan kegiatan olahraga untuk manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada taman. Taman adalah lahan terbuka yang sengaja ditanami, biasanya ditanami pohon dan tanaman hias. Taman merupakan bentuk lingkungan buatan. Taman sengaja dibuat seasri dan sealami mungkin. Taman bisa ditemukan di halaman rumah, di sekolah, di kota, yang dibuat di sekolah dan di pusat kota. Taman memiliki beberapa manfaat loh. Misalnya, dimanfaatkan untuk penghijauan dan untuk tempat rekreasi, serta bagus juga bentuk berfungsi paru-paru loh. Nah, yang selanjutnya ada jalan. Pasti semuanya udah pada tahu kan apa itu jalan. Jalan merupakan penghubung antar jemput jalan atau antar tempat jalan. Nah, merupakan sarana transportasi. Jalan memudahkan perpindahan manusia. Bentuk jalan disesuaikan kebutuhan manusia. Ada yang dibuat kecil, misalnya jalan setapak atau jalan gang rumah. Ada pula yang dibuat besar, misalnya jalan raya atau jalan tol. Bahan dasar jalan ada yang berupa tanah padat, ada juga campuran batu korkel, kerikil, dan aspal, ada pula yang berupa lapisan beton. Selanjutnya ada lahan pertanian. Lahan pertanian ini termasuk alam buatan juga loh. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alam dan buatan sekitar di sekolah. Nah, lingkungan alam dan lingkungan buatan juga dapat ditemukan di sekolah loh. Contoh penampakan alam yang berada di halaman belakang sekolah yaitu gunung. Di sekitar sekolah selain ada gunung, juga ada parit yang dibuat oleh penjaga sekolah dengan dibantu beberapa pekerja. Parit berguna untuk mengalirkan air bila terjadi hujan. Oleh karenanya, halaman sekolah tidak pernah tergenang air. Nah, itu tadi beberapa penampakan lingkungan alam buatan dan lingkungan alam alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada teman-teman saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.